Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nasti dengan NIM 12207111313. Pada video pembahasan hukum kali ini, saya akan membahas dua konsep penting dalam hukum laut internasional, yaitu zona laut teritorial dan zona tambahan. Dua zona ini menjadi dasar penting dalam pengaturan kedaulatan negara atas laut di sekitarnya. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95 km. Sebagai negara maritim, pengelolaan wilayah laut menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita harus tahu bahwa hukum laut internasional secara umum diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Konvensi ini menjadi landasan global dalam menetapkan hak dan kewajiban negara-negara dalam mengatur wilayah laut mereka. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona, masing-masing dengan aturan dan tingkat kedaulatan yang berbeda. Dua zona awal yang paling dekat dengan daratan adalah zona laut teritorial dan zona tambahan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Zona laut teritorial. Apa itu zona laut teritorial? Zona laut teritorial adalah perairan sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara. Di zona ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, hampir sama seperti wilayah daratannya. Artinya, negara tersebut berhak sepenuhnya untuk mengatur, mengelola sumber daya, serta menegakkan hukum di wilayah ini. Dasar hukum laut teritorial. Yang pertama, Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 berisi pasal 2-16 mengatur secara khusus tentang laut teritorial dan menetapkan batas maksimum laut teritorial sejauh 12 mil laut. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini dibuat menyesuaikan hukum nasional Indonesia dengan UNCLOS 1982. Tujuannya untuk memperkuat aturan dari UNCLOS 1982. Hak negara terhadap laut teritorial. Negara pantai memiliki beberapa hak. Yang pertama, kedaulatan atas segala sumber daya alam. Yang kedua, hak untuk mengatur pelayaran navigasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Yang ketiga, hak melaksanakan penegakan hukum, termasuk perikanan, bea cukai, imigrasi, dan sebagainya. Walau negara punya kedaulatan penuh, kapal asing, baik itu sipil dan militer, tetap boleh melintas secara damai. Asalkan, yang pertama, tidak merugikan atau mengancam keamanan negara pantai. Yang kedua, tidak melakukan latihan militer, spions, pencemaran, atau propaganda. Dan yang ketiga, tidak menangkap ikan atau membuang limbah. Kewajiban negara terhadap laut teritorial, menjaga kedaulatan dan keamanan termasuk pengawasan dan penegakan hukum dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, menyediakan lintas damai. Menyediakan lintas damai atau disebut juga dengan innocent passage wajib diberikan oleh negara pantai terhadap kapal-kapal asing yang ingin melintas. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran. Negara pantai wajib untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di zona laut teritorial. Materi pembahasan kita yang kedua yaitu zona tambahan, contiguous zone. Zona ini berada di luar laut teritorial, yaitu sepanjang 12 mil laut dari garis laut teritorial. Dan jika ditotal menjadi 24 mil laut dari garis pangkal pantai. Di zona tambahan, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tapi hanya punya hak yurisdiksi terbatas. Negara pantai boleh melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam 4 bidang saja: bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan karantina. Wewenang negara di zona tambahan. Di zona tambahan, negara tidak berdaulat, tapi punya hak hukum terbatas untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum nasional, khususnya dalam bidang yang pertama, bea cukai atau kustom, yang kedua, perpajakan atau fiskal, yang ketiga, imigrasi, dan yang keempat, sanitasi atau kesehatan. Negara boleh melakukan patroli, menginspeksi kapal, menindak pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan atau hukum di wilayah laut teritorial. Penerapan dan batasan zona tambahan. Penerapan zona tambahan. Di Indonesia sendiri, patroli bea cukai itu bisa mengejar kapal penyelundup dari zona tambahan ke laut teritorial.
TNI Angkatan Laut atau Bakamla bisa mencegah kapal imigran gelap sebelum masuk wilayah hukum Indonesia. Sementara batasan di zona tambahan ini, yaitu negara tidak boleh mengklaim sumber daya alam di zona tambahan, dan negara juga tidak boleh melarang lintas damai atau innocent passage kapal asing selama tidak mengganggu aspek hukum yang disebutkan sebelumnya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa kedua zona ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam suatu negara. Zona laut teritorial penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional karena menjadi garis pertahanan pertama negara terhadap potensi ancaman laut. Sementara itu, zona tambahan mendukung dengan memberikan ruang pengawasan yang lebih luas semacam buffer zone untuk pencegahan pelanggaran hukum sebelum kapal mencapai wilayah utama. Dalam praktiknya, kedua zona ini penting untuk mendukung penegakan hukum laut, pengamanan wilayah, perlindungan sumber daya alam, dan menjaga stabilitas nasional. Itu dia penjelasan mengenai zona laut teritorial dan zona tambahan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.